warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang formulasi strategi dan strategi level bisnis. Untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, setiap perusahaan memerlukan yang namanya strategi induk. Strategi induk adalah suatu rencana umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif, yang di dalamnya mengandung arahan tentang bagaimana tindakan-tindakan utama harus dilakukan. Apabila strategi tersebut dilaksanakan dengan tepat dan baik, maka akan berdampak pada tercapainya berbagai sasaran atau tujuan jangka panjang perusahaan, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang bergerak secara dinamis. Dengan kata lain, strategi induk merupakan penjelasan dari manajemen puncak mengenai cara-cara yang akan digunakan di masa depan untuk mencapai berbagai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Berbagai cara tersebut dapat disebut sebagai pendekatan yang akan digunakan dalam menjalankan aktivitas perusahaan, di mana seluruh aktivitas harus saling berkaitan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mampu mencapai sasarannya, tapi juga dapat mempertahankan eksistensinya secara berkelanjutan, serta berkembang agar mampu bersaing dengan para kompetitornya. Selanjutnya, yaitu strategi bisnis menggambarkan petunjuk atau arahan dalam berbisnis, yang biasanya tertuang dalam visi, misi, serta tujuan strategi suatu perusahaan. Untuk menyusun strategi bisnis, perlu dilakukan environmental scanning atau analisis lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Hal ini bertujuan agar posisi bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaan dapat dipetakan secara tepat. Pemetaan posisi bisnis dan keunggulan dalam persaingan merupakan kunci sukses dalam pembuatan serta penerapan strategi bisnis. Manajemen strategi atau strategic management memiliki berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Pearce dan Robinson, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi serta implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara itu, menurut Wahyudi, manajemen strategi adalah seni dan ilmu merumuskan atau formulating, menerapkan, implementing, dan mengevaluasi atau evaluating keputusan-keputusan strategi pada masing-masing fungsi organisasi yang memungkinkan perusahaan mencapai tujuan di masa depan. Strategi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan dalam prosesnya, strategi terus mengalami perubahan, terutama dari sisi konsepnya. Steiner dan Miner menyatakan bahwa strategi merupakan respon yang berkelanjutan atau adaptasi terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang mempengaruhi organisasi. Formulasi strategi adalah penyusunan metode-metode untuk masa depan yang bertujuan membangun visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategis, serta merancang strategi untuk mencapai sasaran perusahaan guna memberikan customer value terbaik. Dalam arti lain, formulasi strategi dapat diartikan sebagai bentuk penyederhanaan kondisi nyata menjadi bentuk yang lebih sistematis dan terarah. Ada beberapa pertanyaan utama dalam formulasi strategi, yaitu kemana perusahaan atau organisasi akan diarahkan, pada arah mana perusahaan bergerak saat ini, faktor lingkungan seperti apa yang sedang dihadapi, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, formulasi strategi menjadi bagian yang sangat penting dalam proses manajemen strategi secara keseluruhan, baik pada perusahaan maupun lembaga pendidikan. Hal ini karena di dalam formulasi strategi dianalisis bagaimana cara terbaik agar tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Morton tahun 1996 halaman 17 sampai dengan 22 menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang paling menunjang antara struktur organisasi, budaya organisasi, teknologi, peran individu, struktur organisasi, dan proses manajemen. Semua hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonomi eksternal serta lingkungan teknologi eksternal dalam suatu metodologi organisasi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Materi kali ini membahas tentang bagaimana suatu perusahaan menyusun dan merumuskan strategi agar dapat mencapai tujuan jangka panjangnya secara efektif. Dalam praktiknya, terdapat beberapa langkah yang penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam proses formulasi strategi. Pertama, perusahaan harus melakukan identifikasi terhadap lingkungan yang akan dihadapi di masa depan. Hal ini penting karena setiap keputusan strategi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh prediksi kondisi yang akan datang. Setelah itu, perusahaan perlu menentukan goals atau tujuan utama yang kemudian dijabarkan dalam bentuk visi dan misi. Visi menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi menjelaskan alasan keberadaan perusahaan serta langkah-langkah umum untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan seperti sumber daya, kemampuan, dan kompetensi. Sementara itu, analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar perusahaan seperti kondisi pasar, persaingan, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat menentukan posisi strategisnya dan menciptakan keunggulan bersaing, yaitu competitive advantage. Selanjutnya, perusahaan harus merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan atau key success factors. Faktor-faktor ini merupakan indikator penting yang menentukan apakah strategi yang dijalankan dapat berhasil atau tidak. Setelah itu, perusahaan perlu menetapkan tujuan yang terukur, melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi, dan memilih strategi terbaik yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan dan lingkungannya. Dalam tahap ini, perusahaan juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya agar strategi yang dipilih dapat dijalankan secara realistis. Langkah berikutnya adalah menentukan target jangka pendek dan jangka panjang. Target jangka panjang berkaitan dengan visi besar perusahaan, sedangkan target jangka pendek berfungsi sebagai langkah-langkah operasional yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut. Dalam formulasi strategi, terdapat 5 tahapan utama yang perlu diperhatikan. Tahap pertama adalah pengumpulan dan analisis informasi strategis, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Tahap kedua adalah formulasi strategi, yaitu proses memilih alternatif strategi terbaik. Yang tahap ketiga adalah
perencanaan proyek strategis, di mana strategi yang telah dipilih dijabarkan ke dalam rencana kerja yang lebih rinci. Tahap keempat adalah implementasi strategi, yaitu tahap pelaksanaan yang sangat menentukan keberhasilan strategi. Tahap terakhir adalah pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, selain itu, manajemen strategi juga terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu visi, misi, tujuan, dan strategi utama, yang kemudian didukung oleh perencanaan operasional seperti pengorganisasian, penganggaran, dan pelaksanaan, serta evaluasi. Semua komponen ini saling berkaitan dan harus berjalan secara terintegrasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi. Menerapkan strategi adalah tentang campuran total kegiatan dan pilihan yang diperlukan untuk menghidupkan rencana strategis. Ini adalah langkah penting dalam seluruh proses perencanaan strategis yang muncul setelah mengetahui faktor-faktor berbeda dalam lingkungan eksternal maupun internal, serta menyelaraskan segalanya dengan tujuan bisnis atau organisasi. Setiap bagian dari organisasi perlu bekerja sama dan berkolaborasi secara efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab khusus mereka. Proses implementasi adalah di mana manajemen mengambil tindakan untuk mencapai berbagai tujuan dan sarana strategis melalui program, rencana anggaran, dan prosedur. Meskipun implementasi sering kali muncul setelah perumusan strategi, sebenarnya ini adalah kunci keberhasilan manajemen strategis tersebut. Dalam hal merumuskan strategi dan menerapkannya, kedua aspek tersebut perlu dipertimbangkan secara dekat untuk memulai proses implementasi, serta manajer yang membuat strategi harus mempertimbangkan pertanyaan seperti 1. Siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana strategis tersebut? Yang kedua yaitu langkah-langkah apa saja yang perlu kita ambil untuk menyelaraskan organisasi dengan arah operasional yang baru. Serta yang ketiga yaitu bagaimana kita dapat memastikan bahwa semua sumber daya termotivasi untuk melaksanakan tugas secara efektif. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dan mungkin tumpang tindih dengan tahap awal di mana berbagai opsi strategis dianalisis serta pembuat keputusan harus terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan rencana implementasi strategi terbaik yang telah dipikirkan dengan baik, harus menghasilkan hasil yang diharapkan, serta terutama jika manajemen puncak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dan yang disebutkan di atas dengan memuaskan. Selama fase implementasi strategi, organisasi harus menetapkan dan menentukan tujuan tahunan, serta mengembangkan dan mengklarifikasi tujuan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan strategi yang dirumuskan. Implementasi yang efektif berarti memastikan bahwa setiap sumber daya, baik itu staf maupun manajemen, diarahkan untuk menjalankan strategi tersebut. Strategi ini memastikan bahwa semua komponen organisasi selaras dengan strategi operasional, tujuan, dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan untuk pencapaian tersebut. Untuk membuat implementasi efektif, penting untuk melibatkan semua tingkatan dan komponen organisasi. Ini berarti mengambil tindakan berdasarkan strategi yang telah dikembangkan serta semuanya selaras dengan benar. Semua area operasional dalam organisasi harus mematuhi strategi yang ditentukan. Selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi strategi. Dalam dunia bisnis, dipahami oleh ahli teori dan praktisi bahwa evaluasi sangat penting untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi. Manajemen puncak memainkan peran penting dalam mengevaluasi seberapa baik strategi yang sudah mapan dan diterapkan.
Dengan evaluasi faktual, tepat waktu dan objektif, manajemen puncak dapat memperoleh wawasan tentang keberhasilan dan kegagalan organisasi. Evaluasi ini juga dapat menyoroti faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan dalam proses manajemen strategis ke depannya. Manajer di tingkat bawah seperti manajemen menengah juga memiliki peran penting dalam evaluasi untuk memahami apa yang dapat dimanfaatkan di masa depan dan aspek apa yang perlu ditingkatkan, terutama mengenai tanggung jawab fungsional. Bahkan staf operasional perlu terlibat dalam evaluasi untuk memastikan kinerja mereka memenuhi tuntutan organisasi tersebut. Mengevaluasi manajemen strategis melibatkan pemantauan dan memeriksa apakah strategi yang ditetapkan sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau tujuan yang dimaksudkan. Evaluasi dan pemantauan strategis adalah tahap akhir dalam proses strategis. Strategi evaluasi mencakup beberapa poin penting, seperti 1. Meninjau faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung strategi saat ini. 2. Mengukur kinerja yang telah dicapai. Dan yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif dan melakukan penyesuaian jika hasil tidak selaras dengan perumusan strategi.